Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Nur Azahra, kelas A dengan NIM 4524091220. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang materi menjadi mahasiswa yang religius, jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Sebelum memulai materi videonya, saya ingin menjelaskan dan memberitahu bahwa saya mengambil referensi dari buku ini, Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang makna dari religius. Religius adalah nilai karakter dengan hubungannya dengan Tuhan. Ia menunjukkan bahwa pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang selalu dalam nilai-nilai agamanya. Sebenarnya jiwa manusia itu sudah tertanam benih-benih keyakinan terhadap Tuhan itu sendiri. Rasa semacam itu merupakan naluri insani atau fitrah. Nah, hal itu disebut dengan naluri keagamaan atau religious instinct. Namun begitu, ada beberapa godaan yang membuat kita menjadi mengarah ke hal-hal yang bukan religius, seperti fundamentalisme, anti agama, anti Tuhan, ada kemunafikan, dan lain-lain sebagainya. Keyakinan agama adalah kepercayaan ketuhanan seperti percaya terhadap adanya Tuhan, malaikat, akhirat, surga, neraka, takdir, dan lain-lain. Tidak ada ketaatan kepada Tuhan jika tanpa keimanan kepadanya. Maka kita sebagai seorang mahasiswa harus memiliki rasa percaya dan keyakinan terhadap adanya Tuhan. Dengan melakukan hal-hal seperti selalu beribadah, selalu membaca doa sebelum makan, minum, masuk kelas, terus belajar, toleransi terhadap teman yang berbeda agama, bersedekah atau berbagi, dan lain sebagainya. Banyak sekali hal-hal positif yang masuk ke dalam ranah religius yang bisa banget dilakukan oleh mahasiswa. Tapi ingat, harus positif. Nah, selanjutnya adalah makna dari jujur. Jujur adalah perilaku yang dapat membuat kita sebagai orang yang dapat dipercayai oleh orang lain dalam perkataan, tindakan, pekerjaan, baik itu terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain. Jujur merujuk kepada suatu karakter moral yang memiliki sifat-sifat positif, seperti integritas, penuh kebenaran, dan lurus. Sekaligus tidak berbohong, tidak curang, dan tidak mencuri. Jadi itulah tadi makna dari kejujuran atau jujur. Adapun cara menjadi mahasiswa yang jujur adalah dengan tidak menyontek, tidak berbohong, tidak berkhianat kepada teman, tidak mengingkari janji yang telah dibuat, yang sudah dibuat, jujur terhadap mengakui kesalahan, kekurangan, dan keterbatasan diri, menyampaikan sesuatu dengan benar sesuai dengan keadaannya, dan tidak memanipulasi fakta atau informasi. Sangat amat disayangkan jika kita sebagai seorang mahasiswa tidak jujur terhadap apapun, baik itu hal besar atau hal kecil, karena itu dapat mempengaruhi pertemanan kita, kepercayaan orang-orang terhadap kita, dan cara berpikir orang-orang terhadap kita, pendapat orang-orang terhadap kita itu menjadi negatif. Jadi harus tetap terapkan jujur dalam lingkungan pertemanan atau apapun itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makna dari bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah sikap atau perilaku seseorang dengan melakukan tugas atau kewajiban yang sebagaimana seharusnya dia lakukan. Nah, hal itu bukan hanya terhadap diri sendiri, namun bisa terhadap sosial, masyarakat, Tuhan, negara, dan lingkungan. Adapun macam-macam
tanggung jawab adalah: 1. Tanggung jawab kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan dengan cara takut kepadanya, bersyukur, dan memohon petunjuk kepada Tuhan. Kedua, tanggung jawab untuk membela diri dari ancaman, siksaan, penindasan, dan perlakuan kejam dari manapun datangnya. Yang ketiga, ada tanggung jawab diri sendiri dari kerakusan ekonomi, mencari nafkah secara berlebihan. Yang keempat, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang kelima, tanggung jawab sosial dalam bermasyarakat. Ada tanggung jawab berpikir. Ini merupakan sesuatu yang dimana perilaku kita harus menyaring yang mana benar dan mana yang salah, dan tidak menelan mentah-mentah informasi yang belum pasti. Kita harus berpikir karena kita juga memiliki kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam mengutarakan pendapat. Jadi kita tidak semerta-merta harus berpaku sama opini orang, karena beda-beda orang itu memiliki beda opini. 7. Ada bertanggung jawab dalam pemeliharaan lingkungan atau memelihara makhluk hidup yang lain. Adapun ciri-ciri orang yang bertanggung jawab adalah memilih jalan yang lurus, menjaga kehormatan diri, selalu waspada, memiliki komitmen pada tugas, mengakui semua perbuatannya, menepati janji, dan berani menanggung resiko atas tindakan dan ucapannya. Sebagai seorang mahasiswa, kita harus memiliki sikap bertanggung jawab dengan menjaga nama baik kampus, membangun karakter dan etika, mendengarkan materi perkuliahan, dan menyelesaikan studi dengan baik. Dan selanjutnya ada disiplin. Makna dari disiplin adalah tindakan yang menunjukkan suatu perilaku seseorang yang taat dan patuh terhadap ketentuan dan peraturan. Adapun macam-macam dari disiplin, pertama ada disiplin diri. Disiplin diri ini merujuk ke kata kontrol diri, yang dimana kita harus mengontrol diri kita akan hasrat-hasrat yang ingin kita lakukan. Seperti misal kita ingin melakukan sesuatu, harus dengan hati yang senang agar kita bisa terkontrol dan tidak di luar kontrol, tidak di luar kendali. Kedua, ada disiplin pada cita-cita. Jadi disiplin pada cita-cita ini mengarah ke hal yang akan kita lakukan untuk meraih cita-cita kita. Seperti misal kita ingin menjadi psikolog, kita harus disiplin dalam belajar tentang ilmu-ilmu psikolog agar kita bisa meraih cita-cita kita menjadi psikolog. Dan kita harus melakukan hal itu, kembali lagi pada disiplin diri, kita harus melakukan hal itu dengan senang agar semua ilmunya juga bisa masuk ke otak kita dan diri kita juga menerimanya. Disiplin memang harus ditanamkan dan dibiasakan sejak kecil, dari dulu sampai sekarang. Walaupun kita masih belajar disiplin sedikit-sedikit, kalau dilakukan secara bertahap, secara tiap hari, sedikit tambah sedikit, tambah sedikit, tambah sedikit, kita akhirnya menjadi kebiasaan untuk melakukan hal disiplin tanpa ada paksaan. Dan adapun cara agar menjadi mahasiswa yang disiplin adalah dengan tidak menunda-nunda tugas, pekerjaan, atau kegiatan, masuk kelas tepat waktu, membuat jadwal atau journaling agar bisa konsisten dalam tepat waktu, dan memprioritaskan hal yang penting atau yang urgent. Sekian tugas video presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata, terbata-bata, typo, atau banyak gerak juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.